Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solehah dan sahabat yang budiman. Apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik teman-temanku sekalian, kali ini kita bertemu lagi dalam seri kisah Nabi, kisah teladan 25 Nabi. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim mengajarkan agama tauhid. Nah, seperti apa ceritanya? Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, salah seorang nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi ya. Salah satu nabi Ulul Azmi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa ya di dalam menghadapi berbagai cobaan dari Allah SWT. Nabi Ibrahim juga mendapat gelar Khalilullah, yaitu kesayangan Allah, di mana Nabi Ibrahim selalu mendekatkan diri kepada Allah dan dapat menjalankan segala perintah Allah. Nabi Ibrahim juga disebut sebagai bapaknya para nabi, di mana Nabi Ibrahim ini, dari Nabi Ibrahim ini lahir banyak nabi ya, dari Nabi Ismail, Nabi Yusuf sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim lahir di negeri Syam, di mana penduduknya di sana banyak yang menyembah berhala, menyembah bintang, bulan, matahari. Dan di sana ada sebuah kerajaan Babylon, di mana ada seorang raja yang zalim yang bernama Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk hidayah oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim tahu dan sadar bahwa hanya Allah lah Tuhan yang layak disembah. Maka dari itu Nabi Ibrahim mengajak kaumnya agar menyembah kepada Allah SWT. Nah, seperti apa cara Nabi Ibrahim untuk dapat mengajak kaumnya untuk dapat menyembah kepada Allah SWT? Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim sendiri pun adalah seorang penyembah berhala, dan bahkan ayahnya Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang membuat patung-patung berhala tersebut. Nabi Ibrahim melihat hal ini sungguh merasa resah karena melihat kaumnya, bahkan ayahnya sendiri, larut dalam kesesatan. Nabi Ibrahim secara pelan-pelan dan baik, dengan tutur kata yang sopan, yang baik, mengajak kaumnya untuk menyembah pada Allah SWT. Tetapi Nabi Ibrahim selalu mendapatkan pertentangan, perlawanan, dihardik. Tetapi Nabi Ibrahim tidak patah semangat. Nabi Ibrahim terus berusaha untuk mengajak kaumnya, ayahnya, untuk menyembah pada Allah SWT. Lantas Nabi Ibrahim berpikir bagaimana caranya untuk mengajak kaumnya tersebut kembali kepada Allah SWT. Karena Nabi Ibrahim sadar bahwa kaumnya adalah larut dalam kesesatan, menyembah berhala yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat pun sedikit pun kepada mereka. Lantas ketika malam hari Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Inilah Tuhanku." Nabi Ibrahim yang menyampaikan bahwa bintang-bintang ini adalah Tuhan yang mereka selama ini sembah, bintang yang mereka sembah. Tetapi ketika bintang itu lenyap, Nabi Ibrahim berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Karena Nabi Ibrahim tahu bahwa bintang itu akan tenggelam, akan hilang. Lantas melihat apa yang terjadi dan apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, kaumnya pun berpikir, "Iya, bagaimana kami menyembah sesuatu yang tenggelam?" Lantas kemudian esok harinya Nabi Ibrahim kembali di malam hari melihat bulan yang bersinar terang. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Inilah Tuhanku." Nabi Ibrahim ingin menyindir kepada kaumnya, inilah Tuhan yang selama ini juga mereka sembah, yaitu bulan yang mereka anggap juga sebagai Tuhan. Tetapi Nabi Ibrahim sadar bahwa bulan itu pun pagi harinya akan menghilang. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya,
Lah, inikah Tuhan yang kalian sembah? Kalau Allah Tuhan tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Nabi Ibrahim ingin menyampaikan bahwa bulan itu bukanlah Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin tenggelam, tidak mungkin hilang ataupun mati. Lantas siang hari berganti dengan matahari. Nabi Ibrahim pun mengatakan, inilah Tuhanku. Nabi Ibrahim kembali menyindir bahwa kaumnya yang menyembah matahari. Inilah Tuhan yang selama ini mereka sembah, yaitu matahari. Tetapi sebagaimana yang diketahui bahwa matahari pun akan hilang. Ketika malam hari, matahari akan lenyap. Nabi Ibrahim berkata, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Nabi Ibrahim ingin mengajak kaumnya bahwa bintang, bulan, matahari itu semuanya bukanlah Tuhan yang layak disembah. Karena semua itu tadi, bintang, bulan, matahari semuanya akan hilang, akan lenyap, dan tidak bisa memberikan manfaat untuk disembah. Karena sesungguhnya Tuhan sebenarnya adalah Allah SWT yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya, termasuk yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya ini, kaumnya pun berpikir, tetapi kaumnya tidak lantas serta-merta bisa menerima hal itu, karena mereka sejak lama sudah menyembah bintang, bulan, dan matahari tersebut. Tetapi dengan apa yang disampaikan Nabi Ibrahim ini, kaumnya pun dapat sedikit merenung dan meresapi apa yang dikatakan Nabi Ibrahim itu sebenarnya adalah sebuah kebenaran. Lantas suatu ketika Raja Namrud membangun sebuah tempat peribadatan. Di sana banyak dibangun berhala-berhala, di mana semua orang di kerajaan itu diminta untuk datang untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Hanya Nabi Ibrahim saja yang tidak mau untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Suatu ketika tempat itu sedang sepi, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan kapak. Hanya disisakan satu saja berhala, yaitu berhala yang paling besar di sana. Semuanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim dengan kapak. Melihat hal itu, Raja Namrud marah, murka, memanggil, hei, siapakah yang sudah menghancurkan berhala-berhala yang sudah aku buat ini? Pengawalnya berkata, pasti ini adalah ulah dari Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun dipanggil dan ditanya, hei Ibrahim, katakan, apakah benar kamu yang sudah merusak patung-patung ini? Nabi Ibrahim menjawab, hei Raja Namrud, kenapa kamu tidak tanyakan saja kepada berhala yang besar itu? Bukankah hanya dia sendiri saja yang tersisa? Mungkin dia tidak ingin ada saingannya, sehingga patung besar ini menghancurkan semua patung-patung yang kecil tersebut. Coba tanyakan kepada berhala yang besar tersebut. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim ini, Raja Namrud berkata, hei, bagaimana mungkin aku bertanya kepada benda yang tidak bisa menjawab dan tidak bisa mendengar berkata apapun? Mendengar jawaban Raja Namrud itu, Nabi Ibrahim berkata, lantas bagaimana kalian menyembah berhala, patung yang tidak bisa berkata, yang tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa mengabulkan, tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat sedikit pun? Mendengar hal itu, Raja Namrud marah karena tidak bisa membantah apa yang dikatakan Nabi Ibrahim. Raja Namrud pun memerintahkan pengawalnya, kerajaannya, untuk mengumpulkan kayu bakar dan akan menangkap dan membakar Nabi Ibrahim ke dalam bara api. Maka mereka pun mengumpulkan bara api. Ketika mengumpulkan kayu bakar nanti untuk dinyalakan bara api, Nabi Ibrahim diikat dan akan dilemparkan ke dalam bara api tersebut. Raja Namrud berkata, lihatlah, kita akan buktikan siapa Tuhan sebenarnya. Apakah Nabi Ibrahim akan ditolong oleh Tuhannya, ataukah akulah Tuhan yang sebenarnya? Dengan sombong, Raja Namrud ingin membakar dan membuktikan bahwa dialah yang lebih berkuasa. Kemudian Nabi Ibrahim diikat dan akan dilemparkan kepada bara api tersebut. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah SWT.
Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke bara api tersebut, Allah memerintahkan, "Hai bara api, jadilah dingin." Maka seketika api yang panas tersebut menjadi dingin. Api yang menyala berkobar-kobar tersebut perlahan-lahan semakin menyusut, mengecil. Dan ketika apinya sudah mulai padam, terlihatlah Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim di sana tidak terbakar sedikit pun. Tidak ada tanda-tanda bekas terbakar, bajunya pun utuh. Melihat hal itu, kaumnya dan Raja Namrud merasa heran. Wah, bagaimana bisa hal itu? Dan sebagian kaumnya akhirnya yakin dan percaya bahwa Tuhan sebenarnya adalah Allah SWT yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah, sejak saat itu maka kaumnya Raja Namrud, kerajaan sebagian banyak yang mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, itulah sebagian kisah dari keteguhan Nabi Ibrahim mengajarkan agama tauhid, agama yang benar di mana hanya Allah SWT sajalah Tuhan yang layak kita sembah. Kita berdoa hanya memohon kepada Allah, kita melakukan aktivitas beribadah hanya ditujukan kepada Allah SWT. Nah, marilah teman-teman semua kita contoh teladani kisah Nabi Ibrahim tersebut, di mana kita memegang teguh agama kita, agama Islam, agama tauhid. Kita selalu beribadah, berdoa, memohon kepada Allah dalam segala aktivitas dan ibadah kita. Baik anak-anak soleh dan solehah dan sahabat yang budiman, demikianlah kisah dari saya. Semoga dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.